Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 2 Januari 2022. Demikian kebaktian hari ini Minggu 2 Januari 2022 dilaksanakan onset di gereja pukul 7 dan pukul 9. Saudara dimohon untuk memastikan dalam kondisi sehat. Diutamakan yang sudah menerima vaksin dan wajib memperhatikan serta mentaati protokol kesehatan supaya kita dapat berbakti dengan aman dan nyaman. Bagi saudara yang oleh karena protokol kesehatan tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja, maka saudara bisa mengikuti kebaktian online pukul 7 melalui YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta yang kedua, persidangan majelis jemaat. Persidangan majelis jemaat akan diadakan pada hari Minggu 9 Januari 2022 pukul 6 sore di ruang konsistori. Mohon kehadiran anggota majelis jemaat. Mohon dukungan saudara dalam doa. Warta yang ketiga, kegiatan rutin. Untuk seluruh kegiatan rutin akan dimulai pada minggu depan. Mohon perhatian saudara. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Kunyanyikan Kasih Setia Tuhan, PKJ 14 2 kali. Saudara dikasih Tuhan, kebaktian minggu pertama tahun 2022 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mensyukuri kasih Tuhan yang menguatkan, mengakrabkan, dan mengampuni melalui Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di sepanjang kehidupan kami. Kami senantiasa mengalami, merasakan, dan menemukan kasih agung Kristus. Kasih-Mu itu menguatkan kami, kasih-Mu itu mengakrabkan kami, dan bahkan Tuhan, kasih-Mu itu mengampuni kami dari segala dosa-dosa kami, ketika dengan sungguh-sungguh kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan-Mu. Sehingga ketika Engkau mengampuni dosa kami ya Tuhan, hidup kami dilegakan, dipulihkan, dan dituntun oleh Tuhan menuju keberhasilan kehidupan kami dari hari ke hari. Tuhan Yesus, agar kami terus-menerus mengalami kasih agung-Mu itu, dan kami juga mendapatkan pengampunan dari Tuhan,
perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk berdiri. Dengan penuh sukacita saudara, mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang akan saya baca dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 demikian saudara. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di sepanjang perjalanan kehidupan kami mengalami pendampingan Tuhan, kami mengalami bimbingan Tuhan, dan kami pun juga mengalami kasih Tuhan yang luar biasa di sana. Sehingga dalam segala keadaan kehidupan kami, pendampingan-Mu, bimbingan-Mu dan kasih-Mu itu menguatkan kami, memampukan kami melangkah, sehingga kami menemukan yang terbaik di sepanjang hidup kami. Kami juga rindu ya Tuhan, firman-Mu dan kehendak-Mu senantiasa membimbing kami dari hari ke hari. Untuk itu, dalam kebaktian minggu ini, perkenanlah kami membuka hati kami, membuka kehidupan kami,
sehingga firman-Mu mampu kami baca, mampu kami renungkan, dan firman-Mu pun juga mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai ayat 18. Demikian saudara. Ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, dan bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberikan kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepunanya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan saudara. Yang berbahagialah kita yang setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita berada di hari Minggu yang pertama di tahun 2022. Saudara, ketika kita mengingat perjalanan kita selama tahun 2021, tentu di sana ada banyak pengalaman, ada banyak kejadian-kejadian yang kita alami, yang kita lewati di dalam kehidupan kita masing-masing. Ada peristiwa yang membuat kita gembira, tetapi juga peristiwa yang membuat kita menderita. Ada peristiwa yang membuat kita bersedih karena mengalami kehilangan. Ada peristiwa yang membuat kita bahagia karena mengalami keberhasilan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, satu hal yang pasti, di segala peristiwa yang kita alami itu, Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini maupun hari yang akan datang. Tuhan senantiasa memberikan kasih-Nya, memberikan karunia-Nya kepada kita. Kasih dan karunia yang memberi kekuatan, kasih dan karunia yang memberi pengharapan, kasih dan karunia yang mencukupkan dan memampukan kita menjalani kehidupan kita dengan baik dari hari ke hari. Saudara dikasih Tuhan, kasih karunia Tuhan
bukan merupakan kasih karunia yang biasa, tetapi kasih karunia yang luar biasa dan selalu baru setiap hari. Saudara kasih Tuhan, kasih karunia itu luar biasa, terbukti dalam bacaan yang kita baca tadi, saudara. Dikatakan bahwa Tuhan Yesus, Sang Firman itu berkenan menjadi manusia. Artinya saudara, Tuhan Yesus bersedia hadir, dekat, tinggal bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus bersedia ikut merasakan apa yang kita rasakan, ikut mengalami apa yang kita alami. Tuhan Yesus sangat mengerti dan peduli terhadap keadaan kita masing-masing. Kemudian sekali tambah lagi, kita yang berdosa ini, kita yang seringkali mengecewakan Tuhan ini, dijadikan miliknya, diangkat menjadi anak-anak Allah, dinilai menjadi sebuah ciptaan yang sangat berharga di mata Tuhan Yesus. Saudara Tuhan, tentu ini merupakan kasih karunia yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus pun pasti akan melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik untuk kita yang berharga, untuk kita yang miliknya itu, untuk kita yang anak-anak Allah itu. Saudara dengan Tuhan, kasih karunia selalu baru. Buktinya saudara, di dalam menolong kita, di dalam menguatkan kita dan mendampingi kita, Tuhan Yesus selalu memakai cara yang tidak dapat kita duga, memakai cara yang tidak sama persis untuk setiap orang atau setiap masalah. Tuhan mempunyai cara yang tepat tempat, tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga kita dimampukan menjalani suka duka kehidupan kita dengan baik dari hari ke hari. Kasih karunia Tuhan Yesus selalu baru di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara, mari kita mensyukuri keadaan kita yang diangkat menjadi anak-anak Allah. Mari kita mensyukuri kehidupan kita menjadi milik Allah itu. Mari kita syukuri kehidupan kita yang dianggap berharga di mata Allah itu. Karena kita akan senantiasa merasakan pemeliharaan, merasakan perlindungan, dan merasakan cinta kasih Allah, cinta kasih Tuhan Yesus di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara, cinta kasih berupa di saat kita mengalami penderitaan, Tuhan Yesus akan mendampingi, Tuhan Yesus akan menolong, Tuhan Yesus akan mengampunkan, sehingga bersama dengan Tuhan Yesus kita akan dimampukan menyelesaikan, menghadapi, dan menjalani penderitaan itu dengan baik. Demikian juga di saat kita mengalami sakit penyakit, Tuhan Yesus akan senantiasa dekat, melawat, menguatkan, sehingga ketika kita sakit, kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan, senantiasa meminta pertolongan Tuhan, sehingga karya Tuhan nyata dan kita mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, di dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan Yesus senantiasa membimbing, menasehati, dan mengarahkan kehidupan kita, agar kita selalu berjalan dalam kebenaran dan mengalami keberhasilan demi keberhasilan di sepanjang kehidupan kita. Sehingga saudara,
bersama dengan kasih karunia Tuhan Yesus yang luar biasa dan selalu baru itu, kita akan mengalami kebahagiaan, kerukunan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara Tuhan, mari kita mensyukuri tahun 2022 ini. Dan ucapan syukur tahun 2022 ini akan semakin indah apabila kita mengakui dan meyakini betapa Tuhan Yesus mencintai dan mengasihi kita. Sehingga saudara, mari di tahun 2022 ini kita senantiasa menaruh pengharapan kita kepada Tuhan dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan kehidupan kita, supaya bimbingannya, kasih karunia-Nya, berkat-berkat-Nya terus menerus kita alami di tahun 2022 ini. Sehingga saudara, janganlah takut, janganlah khawatir memasuki tahun 2022. Tetapi mari bersama-sama kita memasuki tahun 2022 ini dengan berani, optimis, dan penuh sukacita. Karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa dan selalu baru itu akan menyertai kehidupan kita dari hari ke hari. Selama menjalani tahun 2022, Tuhan memberkati dan menyertai kita. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, berada di minggu pertama tahun 2022. Biarlah di tahun yang baru ini kami terus-menerus dan masih mengalami kasih karunia demi kasih karunia dari Tuhan, sehingga kasih karunia dari Tuhan itu memampukan kami untuk melewati hari-hari di tahun 2022 dengan baik. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, biarlah keadaan kami atau pandemi corona ini tetap terkendali. Kami juga rindu biarlah Tuhan menguatkan masyarakat atau saudara kami yang menderita karena bencana. Kami pun juga rindu ya Tuhan, biarlah pemerintahan kami dari pusat sampai daerah dipakai Tuhan melalui kebijakan mereka, melalui keputusan mereka, melalui aturan mereka, sehingga keadaan kami semakin membaik dari hari ke hari. Kami juga berdoa ya Tuhan, yang sakit, yang bergumul, biar Tuhan hadir, mendekat, Tuhan menguatkan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan bimbing, supaya mampu menemukan yang terbaik
jalan keluar dari Tuhan. Kami berdoa untuk kami sekeluarga ya Tuhan. Biarlah setiap hari kami terus-menerus mengalami kasih karunia demi kasih karunia dari Tuhan. Sehingga kasih karunia itu boleh menguatkan kami, mengakrabkan kami, dan memampukan kami bersama-sama untuk menyelesaikan setiap permasalahan pergumulan keluarga kami masing-masing. Berkati anak-anak yang akan mempersiapkan memasuki semester baru di sekolah mereka masing-masing, di tempat kuliah mereka masing-masing, supaya mereka pun juga boleh mengikuti pelajaran dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan. Biarlah gereja Tuhan semakin Tuhan pakai untuk memancarkan, memberitakan, mewujudkan kasih karunia kepada jemaat dan masyarakat sekitar gereja. Kami juga berdoa biarlah GKI Gondomono khususnya melalui pelayanan Tuhan boleh semakin Tuhan pakai menjadi sarana untuk mengasihi, untuk menguatkan, untuk membimbing khususnya jemaat yang Kau percayakan untuk kami layani di GKI Gondomono, sehingga keluarga GKI Gondomono terus-menerus mengucap syukur dan setia melayani dalam segala keadaan. Biarlah kami secara pribadi juga senantiasa tetap dekat dan mengalami kasih karunia dari Tuhan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca dari Roma pasal 12 ayat 1. Demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135-00-998-995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Ya Allah, pemberi segala karunia yang terbaik dan sempurna, kami mengakui kelimpahan berkat-Mu yang kini sebagian kami persembahkan dan baktikan kepadamu. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan menerima ini dan memberkatinya untuk pekerjaan gerejamu dan perluasan kerajaanmu. Demi Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan
Tuhan, mari kita senantiasa mensyukuri kasih agung Kristus itu dengan saling mengasihi seorang dengan yang lain. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin.